Assalamualaikum Bapak. Salam ya. Saya di sini yaitu mewawancarai Bapak terkait tugas mata pelajaran bahasa Indonesia. Baik. Apakah Bapak berkenan? Insya Allah saya berkenan. Ya, yang pertama adalah saya ingin Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama saya Taufik Hidayat. Berasal dari alamat saya Kampung Gili-Gili, Desa Sukajadi, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi. Kebetulan saya di sini mengajar di MTS Al Hidayah Pulau Muru sejak tahun 2014 seperti itu. Sudah berapa lama kira-kira Bapak mengajar di MTS Al Hidayah? Tadi sudah disinggung di MTS Al Hidayah saya sudah mengajar sejak 2014, berarti kurang lebih sudah 10 tahun yang lalu. Ngomong-ngomong, berapa usia Bapak di tahun 2024 ini? Di tahun 2024 ya, berarti saya kelahiran 92, berarti kurang lebih 32 tahun usia saya saat ini. Apakah Bapak sudah menikah? Baik, sebelum saya menjawab sudah menikah atau belum, kayaknya lebih enaknya kita sambil duduk dulu. Silakan Mira duduk sebelah sana. Nah, saya sudah menikah sejak 2021 dan dikaruniai satu orang anak. Ngomong-ngomong, pendidikan terakhir Bapak itu di mana? Pendidikan terakhir saya lulus 2019 di Universitas Swasta di Jakarta, Unindra, dengan pendidikan atau jurusan pendidikan matematika dan IPA. Ngomong-ngomong nih, kalau saya boleh tahu, siapa sih orang yang berada di balik kesuksesan Bapak? Baik, alhamdulillah saat ini saya sudah menikmati pekerjaan dan orang bilang sih sudah mencapai kesuksesan. Tentunya setiap kesuksesan ada orang di balik kesuksesan kita. Tentunya yang pertama yaitu orang tua yang sangat berjasa sekali dalam karir Bapak saat ini, di mana orang tua selalu mensupport dan mendukung apa yang Bapak cita-citakan dan apa yang Bapak impikan saat ini. Begitu. Tantangan apa kira-kira yang menjadi jembatan bagi Bapak untuk mencapai impian Bapak? Tantangan yang pertama yaitu dari diri sendiri. Kadang kita malas ataupun kebawa teman, nah itu menjadi tantangan bagi saya. Kemudian bagaimana kita harus terus semangat belajar untuk menggapai cita-cita. Ingat pesan dari orang tua agar kita selalu belajar agar kesuksesan dan impian kita bisa tercapai di kemudian hari. Oke, kira-kira sebelum Bapak menjadi seorang guru, apakah ada impian lain yang ingin Bapak capai? Sebelumnya ketika SD itu Bapak memiliki atau bercita-cita untuk menjadi dokter. Apalah daya orang tua ataupun kondisi yang lainnya tidak mendukung. Akhirnya orang tua dan Bapak sepakat untuk tidak melanjutkan cita-cita Bapak. Akhirnya kita merubah atau banting setir lah menjadi guru seperti itu. Tapi apakah Bapak menikmati profesi Bapak saat ini? Sangat menikmati karena ini sudah menjadi sudah menjadi profesi sejak dulu dan cita-cita Bapak termasuk cita-cita dari orang tua Bapak seperti itu. Selanjutnya, apa sih impian Bapak di tahun 2024 ini untuk diri sendiri? Yang pertama, impian Bapak tentunya sebagai seorang guru harus belajar, bukan cuma murid atau siswa yang belajar, guru pun sama belajar. Harus lebih meningkat lagi ilmu pengetahuannya baik di bidang akademik maupun yang lainnya. Artinya kita jangan stuck sampai situ saja, tetapi kita harus haus ilmu. Bagaimana dengan perkembangan ilmu pendidikan saat ini, kita juga harus bisa masuk ke dunia digitalisasi seperti itu. Sebelum saya tutup nih, ngomong-ngomong saya lupa mempertanyakan hal ini. Yang pertama adalah bagaimana latar belakang keluarga Bapak? Latar belakang keluarga Bapak bukan seorang guru ataupun yang lainnya. Latar belakang keluarga Bapak yaitu seorang petani. Bapak seorang petani dan ibu rumah tangga.
Oleh karenanya ketika anaknya itu menjadi seorang guru, tentunya orang tua sangat bangga. Kenapa? Karena orang tua itu ingin anaknya tidak seperti mereka. Alhamdulillah itu sudah dicapai oleh orang tua Bapak. Nah, yang terakhir, apa sih moto hidup Bapak yang membawa Bapak hingga saat ini? Moto hidup Bapak selalu punya moto hidup. Yang pertama adalah kesuksesan tidak bisa diraih tanpa kerja keras, semangat dan pantang menyerah. Jadi ketika kita semangat belajarnya turun, nah ingat, dengan motivasi dan semangat Bapak dan moto hidup Bapak, kita harus semangat dan pantang menyerah. Apapun itu hadangannya di depan, kita harus hajar agar kita bisa mencapai cita-cita dan kesuksesan di masa yang akan datang. Seperti itu. Apa ada yang ingin Bapak sampaikan kepada para siswa-siswi di luar sana agar bisa sukses? Pesan apa untuk mereka semua yang ada di luar sana? Yang pertama, untuk pesan murid ataupun siswa, tentunya kalian berbeda dunianya dengan Bapak ketika dahulu. Untuk sekarang tantangannya sangat besar sekali, apalagi sekarang ini sudah canggih teknologi ataupun dunia digitalisasi. Oleh karena itu, boleh kita bermain handphone ataupun yang lainnya, bukan cuma memanfaatkan, tapi juga kita harus masuk ke dunia tersebut. Artinya ya kita harus memanfaatkan handphone tersebut untuk belajar ataupun yang lainnya. Tentunya selain handphone juga adab itu sangat penting sekali, atau akhlak. Karena beberapa pas sebelum COVID itu COVID ini sangat menyerang sekali ya bagi dunia pendidikan, khususnya yaitu sekolah. Kadang karena COVID akhirnya malas belajar dan sebagainya, otomatis etika dan adab ini agak kurang gitu. Oleh karenanya agar para siswa ini selain berilmu juga harus beradab seperti itu atau beretika. Ya, oke Pak, saya rasa sudah cukup wawancara saya kali ini, dan jawaban dari Bapak ini sangat membantu bagi saya, khususnya bagi saya dan umumnya bagi yang mungkin nanti akan menonton ini. Ya, saya rasa sudah cukup. Saya akhiri. Saya sebagai Almaira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.